negara-negara tersebut melakukan kerjasama. Pengertian kerjasama internasional adalah kerjasama yang melibatkan negara-negara di seluruh dunia atau sebagian besar negara di dunia. Faktor yang menyebabkan negara-negara tersebut melakukan kerjasama internasional salah satunya karena negara tersebut memiliki keterbatasan dalam memproduksi barang dan jasa yang menyebabkan mereka harus bekerja sama. Manfaat kerjasama ekonomi internasional pertama ialah meningkatkan pendapatan negara. Mendapatkan gaji dengan mata uang di negara tersebut ketika mereka mengalihkan dana asing tersebut ke Indonesia. Terjadi transaksi pembelian rupiah dan inilah yang memberikan pemasukan pada negara. Yang kedua ialah menjaga kestabilan harga dalam negeri. Jika produksi lebih sedikit dari pemerintah, tentu akan menjadi kenaikan harga. Memperbanyak jumlah produksi tentunya dengan solusi terbaik adalah dengan menambah kuota impor yang disesuaikan dengan pemerintah masyarakat. Kelima ialah teknologi. Dengan masuknya teknologi ke negara kita, maka kesempatan bagi kita untuk mempelajari dan menguasai teknologi tersebut, terlebih jika kita bisa mengembangkan lebih jauh dan menciptakan yang lebih canggih lagi. Yang ketiga, bentuk kerjasama ekonomi internasional dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada kerjasama ekonomi bilateral. Kerjasama ekonomi bilateral melibatkan dua negara bersifat saling membantu, misal Indonesia dan Amerika untuk perdagangan komunitas perkebunan atau kerjasama Indonesia dan Malaysia dan lain-lain. Yang kedua, kerjasama ekonomi regional. Kerjasama ekonomi regional dilakukan oleh beberapa negara yang berada di kawasan tertentu. Misal kerjasama ekonomi antar negara-negara di kawasan ASEAN, kerjasama ekonomi antar negara-negara di kawasan Eropa, kerjasama ekonomi antara negara-negara di Asia Pasifik. Kerjasama ekonomi multilateral atau kerjasama internasional. Kerjasama ekonomi multilateral adalah kerjasama yang melibatkan banyak negara dan tidak terikat batasan wilayah atau kawasan tertentu. Contohnya negara-negara penghasil minyak, OPEC, kerjasama perdagangan antar negara atau WTO, kerjasama keuangan internasional atau IMF. Yang keempat, kerjasama ekonomi antar daerah. Dalam kerjasama ekonomi ini terjalin antara dua kelompok kerjasama ekonomi regional. Misalnya terjalin kerjasama ekonomi antar ASEAN dan MEE atau Eropa. Lembaga-lembaga ekonomi internasional. Satu, yaitu World Bank Group. World Bank Group yaitu bertugas memberikan bantuan ekonomi untuk perbaikan usaha-usaha dalam bidang pertanian, industri, jalan raya, dan pembangunan negara-negara di dunia. Yang kedua, WTO. WTO adalah organisasi yang dibentuk di Ganewa, Swiss tahun 1947, bergerak di bidang perdagangan internasional untuk mempertahankan tata niaga internasional dan mengatur perdagangan secara umum. Yang ketiga, ASEAN. ASEAN merupakan lembaga kerjasama regional negara-negara Asia Tenggara di bidang seperti ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Keempat, FTA. FTA adalah kesepakatan perdagangan bebas antar negara-negara yang tergabung di dalam ASEAN. Yang kelima, ASEM. ASEM dibentuk untuk membicarakan permasalahan yang melibatkan negara-negara Eropa dan Asia. Yang keenam, APEC. APEC merupakan forum ekonomi untuk meningkatkan kerjasama dan liberalisasi perdagangan yang meliputi semua ekonomi besar di wilayah Asia Pasifik. Dampak kerjasama ekonomi internasional. Dampak kerjasama ekonomi internasional terhadap perdagangan Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Memperkuat posisi perdagangan suatu negara. 2. Membantu meningkatkan daya saing ekonomi. 3. Menjalin hubungan dagang yang adil dan transparan. 4. Persengketaan yang diselesaikan dengan mekanisme. You make it up, how you fake the love. Holy son, I'm with the chosen one. I'm sipping out the grass, don't kiss the touch. Keep my wishes well, I don't need a wow. Yeah, I'm